أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dapat lagi kita berjumpa pada hari ini masih dalam sesi tafsir Jalalain surah Al-Baqarah. Kita sampai kepada ayat 170. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni kepada orang kafir, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah berupa tauhid dan menghalalkan yang baik-baik. Qalu, mereka menjawab, tidak. Bal nattabi'u ma alfaina, tetapi kami hanya akan mengikuti apa yang kami jumpai atau dapati alaihi aba'ana, dari nenek moyang kami, berupa pemujaan berhala. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu mengenai urusan keagamaan. Wa la yahtadun, dan tidak pula beroleh petunjuk untuk mencapai kebenaran. Ayat 171. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. وَمَثَلُ, dan perumpamaan alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, maksudnya orang yang menyeru mereka pada petunjuk. Kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'aan wa nida'a, adalah seperti orang yang memanggil binatang dengan suara yang tidak dapat didengarnya selain berupa panggilan dan seruan sahaja. Artinya, suara yang tidak diketahui dan dimengerti maknanya. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak mengerti akan nasihat dan pemandangan. Ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibat. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara makanan yang baik-baik, maksud yang halal. Ma razaqnakum, yang kami berikan kepadamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah atas makanan yang dihalalkan itu. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar hanya kepadanya menyembah. Ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Innama harram alaikumul maitah, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, yakni haram memakannya. Mengingat pada ayat sebelumnya konteks pembicaraan menyangkut masalah makanan, maka demikian pula ayat ini yang jatuh sesudahnya masih dalam satu konteks pembicaraan.
Bangkai ialah haiwan yang disembelih tanpa mengindahkan peraturan syariat. Disamakan dengan bangkai berdasarkan dalil sunnah, iaitu anggota badan haiwan dipotong dari haiwan hidup. Misalnya memotong ekor kambing kibas. Sedangkan kambingnya masih hidup, maka ekornya itu bangkai dan haram dimakan. Dikecuali dari bangkai, iaitu bangkai ikan dan belalang. Waddama, darah. Yang dimaksudkan darah ialah darah yang mengalir, seperti dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 145 nanti. Walahmal khinzir, daging babi. Dalam teks ayat disebutkan dagingnya secara khusus, mengingatkan daging merupakan bahagian yang paling diminati, sedangkan anggota tubuh lainnya mengikut kepadanya. Wa ma uhilla bihi lighairillah, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, iaitu saat menyembelihnya menyebut nama selain Allah. Faman turra, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, yakni keadaan darurat, memaksanya untuk memakan sesuatu dari apa yang telah disebutkan di atas, padahal ia sudah jelas keharamannya, tetapi terpaksa ia memakannya, ghairu bagh, sedangkan dia tidak melakukan pemberontakan, iaitu memisahkan diri dari jemaah kaum muslim, dengan kata lain memberontak terhadap pemerintah yang sah. Wala adin, dan bukan pula sebagai orang yang melampaui batas, yakni selalu sewenang-wenang terhadap kaum muslim dan mengganggu stabilitas keamanan, misalnya menjadi pembegal jalan atau perampok. Fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya dalam memakannya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap orang-orang yang dikasihinya, lagi Maha Penyayang, yakni kepada orang yang taat kepadanya, maka dari itu dia memberikan keluasan bagi mereka dalam hal ini. Ayat 174. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah berupa Alkitab, yakni yang memuat ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dituju oleh ayat ini ialah orang Yahudi. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan menjualnya dengan harga yang murah, iaitu harta duniawi yang tiada artinya bila dibandingkan dengan pahala akhirat yang kekal. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar, dan mereka itu tidak menelan ke dalam perutnya kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat disebabkan murka kepada mereka. Wala yuzakkihim, dan tidak pula akan menyucikan mereka dari daki-daki dan kotoran dosa. Walahum azabun alim, dan bagi mereka seksa yang pedih, iaitu menyakitkan seperti api neraka. Ayat 175. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk yang mereka ambil sebagai penggantinya di atas dunia. Wal azab bil maghfirah, dan siksa dengan keampunan yang disediakan bagi mereka di akhirat, yakni seandainya mereka tidak menyembunyikannya. Fama asbarahum 'alan nar, maka alangkah sabarnya mereka menghadapi api neraka. Artinya alangkah beraninya mereka melakukan kesalahan tanpa memikirkan akibat dan risikonya.
Ayat 176. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Zalika, demikian itu, yakni apa-apa yang telah disebutkan seperti mereka menelan api dan yang sesudahnya, bi'anna, disebabkan oleh kerana Allah nazzalal kitab bil haq. Allah telah menurunkan Alkitab dengan sebenarnya. Berkaitan dengan menurunkan, maka berselisih padanya mereka beriman pada sebahagian dan kafir pada sebahagiannya dengan jalan menyembunyikannya. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan sesungguhnya orang yang berselisih tentang Alkitab, yakni orang Yahudi, dan ada pula yang mengatakan orang musyrik, iaitu tentang Al-Quran. Lafi syiqaqin ba'id, berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Ayat 177. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر أن تولوا وجوهكم. Kebajikan itu bukanlah dengan menghadapkan wajahmu dalam solat kibalal masyriqi wal maghrib, ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, tetapi yang berbakti itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, wal yaumil akhir, wal malaikah, malaikat-malaikat, wal kitab, dan kitab-kitab, wan nabiyyin, dan nabi-nabi, wa atal mal ala hubbih, serta memberikan harta atas dirinya, yakni harta yang dicintainya, zawil qurba, kepada kaum kerabat atau famili, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnas sabil, orang yang dalam perjalanan atau musafir, wassailin, orang yang meminta-minta atau pengemis, wafi, dan pada memerdekakan ar-riqab, pada memerdekakan budak, yakni hamba, yang telah dijanjikan akan dibebaskan dengan membayar sejumlah tebusan. Begitu juga orang-orang tawanan. Wa aqamas salata wa ataz zakah, serta mendirikan solat dan membayar zakat yang wajib dan sebelum mencapai nisabnya dengan secara tatawwu' atau sukarela. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, orang-orang yang menepati janji bila mereka berjanji, baik kepada Allah atau kepada manusia. Wassabirin, orang-orang yang sabar di atas berbagai ujian, fil ba'sa, dalam kesempitan, yakni kemiskinan yang sangat, waddarra, dan penderitaan, misalnya kerana sakit, wahinal ba', dan sewaktu perang, yakni ketika berkecamuknya peperangan di jalan Allah. Ulaika, mereka itulah yang orang yang disebut di atas, alladzina sadaku, orang-orang yang benar dalam keimanan dan mengikuti dan mengakui kebaktian. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ayat 178.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas, yakni pembalasan yang setimpal fil qatla, berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, baik tentang sifat maupun perbuatan. Al-hurru bil hur, mereka yang merdeka dibunuh oleh orang yang merdeka, maka tidak boleh oleh hamba. Wal abdu bil abd, hamba oleh hamba. Wal unsa bil unsa, dan wanita oleh wanita. Sunnah menyatakan bahawa laki-laki boleh dibunuh oleh wanita dan dalam agama dipandang seimbang dan sebanding, tetapi tidak boleh seorang Islam walaupun ia seorang hamba dibunuh oleh orang kafir walaupun ia seorang yang merdeka. Faman ufiyalah, barang siapa yang mendapat pemaafan. Maksudnya di antara pembunuh-pembunuh itu min akhih, berkenaan dengan darah saudaranya yang dibunuh, syai'un berupa sesuatu, misalnya dengan ditiadakan qisas yang menyebabkan gugurnya sebahagian hukuman oleh sebahagian ahli waris. Fattiba', maka adalah mengikuti, artinya orang yang memaafkan itu terhadap pembunuh adalah mengikuti bil ma'ruf, dengan cara yang baik, misalnya memintanya supaya membayar diat atau denda dengan baik-baik dan tidak kasar. Wa ada'un, dan hendaklah pembunuh itu membayar diat ilaih kepadanya, iaitu kepada yang memaafkan tadi, yakni ahli waris, biihsan, dengan cara yang baik pula. Zalika, demikian itu, takhfifun, suatu keringanan atau kemudahan, mir rabbikum, dari Tuhanmu terhadapmu, warahmah, dan suatu rahmat kepadamu berupa kelapangan dan tidak dipastikannya salah satu di antara keduanya. Faman i'tada, dan barang siapa yang melanggar batas, misalnya dianiayanya si pembunuh dengan membunuhnya pula ba'da zalik, sesudah itu, maksudnya sesudah memaafkannya, falahu azabun alim, maka baginya siksa yang pedih, yakni menyakitkan, iaitu di akhirat dengan api neraka atau di dunia dengan dibunuh pula. Ayat 179. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Walakum fil qisasi hayah, dan bagimu dalam kisah itu terdapat kehidupan, artinya terjaminnya kelangsungan hidup manusia, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. La'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Ayat 180. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت, diwajibkan atas kamu apabila salah seorang dari kamu didatangi maut, maksudnya tanda-tandanya, in taraka khairan lil wasiyah, jika ia meninggalkan kebaikan, iaitu harta yang banyak, berwasiat lil walidain, untuk ibu bapa, wal aqrabin, dan kaum kerabat, bil ma'ruf, secara baik-baik, artinya dengan adil dan tidak lebih dari sepertiga harta, dan jangan mengutamakan orang kaya. Haqqan, merupakan kewajipan, alal muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah.
Ayat 181. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَمَنْ بَدَّلَهُ, barang siapa yang mengubahnya, yakni mengubah wasiat, baik ia sebagai saksi atau yang menyampaikannya, ba'dama sami'ahu, setelah ia mendengarnya atau memahaminya, fa'innama ismuhu, maka sesungguhnya dosanya, maksudnya dosa dari pemalsuan wasiat itu, alal ladzina yubaddilunah, atas orang yang mengubahnya. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 182. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ, tetapi barang siapa merasa khawatir terhadap orang yang berwasiat, janafan, berlaku berat sebelah, menyimpang dari keadilan, au isman, atau berbuat dosa, misalnya dengan sengaja melebihi 1/3 atau mengistimewakan orang kaya, fa'aslaha bainahum, lalu didamaikannya di antara mereka, yakni antara yang menyampaikan dan yang diberi wasiat dengan menyuruh menepati keadilan. Fala isma alaih, maka tidaklah ia berdosa dalam soal itu. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu di antara umat manusia. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, yakni menjaga dirimu dari maksiat. Dan puasa itu dapat membendung syahwat yang menjadi pokok pangkal dan biang keladi maksiat itu. Ayat 184. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ayyaman, beberapa hari, ma'dudat, berbilang-bilang, artinya yang sedikit, atau ditentukan waktunya dengan bilangan yang telah diketahui selama bulan Ramadan, sebagaimana yang akan datang nanti. Faman kana minkum, maka barang siapa di antara kamu, yakni sewaktu berhadapan hari-hari berpuasa itu, maridan au ala safar, sakit atau dalam perjalanan, maksudnya perjalanan untuk waktu singkat, bukan untuk merantau lama, dan sulit baginya untuk mengerjakan puasa dalam kedua situasi tersebut, lalu ia berbuka. Fa'iddah, maka hendaklah ia dihitungnya berapa hari ia berbuka, lalu berpuasalah sebagai gantinya. Min ayyamin ukhar, pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqun, bagi orang-orang yang tidak sanggup melakukannya disebabkan usia lanjut atau penyakit yang tak ada harapan untuk sembuh, fidyah, bahkan adalah membayar fidyah, iaitu ta'amu miskin, memberi makan seorang miskin. Artinya sebanyak makanan seorang miskin setiap hari, iaitu 1 sukatan mud.
dari makanan pokok penduduk negeri. Faman tatawwa'a khaira, dan barang siapa yang secara sukarela melakukan kebajikan, fahuwa, maka itu maksudnya khairul lah, lebih baik baginya. Wa antasumu, lebih baik baginya khairul lah, dan berpuasalah. Wa antasumu khairul lakum, lebih baik bagi kamu daripada berbuka dan membayar fidyah. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Yakni mengetahui bahawa puasa lebih baik bagimu, maka lakukanlah. Ya. Ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Qur'an, yakni dari Lauh Mahfuz ke langit dunia di malam Qadar. Hudan, sebagai petunjuk, linnas, bagi manusia, dan sebagai penjelasan, artinya keterangan yang nyata, minal huda, memberi petunjuk itu, mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pemisah yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Faman syahida, maka barang siapa yang menyaksikan, artinya hadirnya anak bulan, minkum syah, di antara kamu di bulan itu, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Bagaimana yang diterangkan terdahulu tadi. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesempitan. Sehingga oleh kerana kamu diperbolehkan yang berbuka di waktu sakit dan ketika dalam perjalanan. Walitukmilu, dan hendaklah kamu cukupkan, al-ibdah, bilangan, walitukabbirullah, bilangan berpuasa tadi, walitukabbirullah, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah sewaktu menunaikannya, ala ma hadakum, atas petunjuk yang diberikannya kepadamu, yakni tentang pokok-pokok agamamu, wa la'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur kepada Allah SWT atas semua itu. Surah Puasa berhari raya. Ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Segolongan orang bertanya kepada Nabi SAW, apakah Tuhan kami dekat? Maka kami akan berbisik kepadanya. Atau apakah dia jauh? Maka kami akan berseru kepadanya. Maka turunlah ayat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku maha dekat kepada mereka dengan ilmuku. Beritahukanlah hal itu kepada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kukabulkan permohonan orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku sehingga ia dapat memperoleh apa yang dipohonkannya. Falyastajibu li, maka mereka itu memenuhi pula perintahku dengan taat dan patuh. Wal yu'minu, maka serta hendaklah mereka beriman, yakni sentiasa iman, bihi,
bi la'allahum yarshudun, yakni kepadaku supaya mereka berada dalam kebenaran atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingat itu dulu tafsir kita pada kali ini. Insya-Allah kita sambung lagi di lain masa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.